Mempelajari sejarah bukan sekedar mengenal tanggal dan peristiwa, melainkan memahami kisah-kisah di baliknya tentang perjuangan, kebijaksanaan, serta kesalahan yang mengubah arah peradaban. Pendalaman sejarah mengajak kita untuk melihat masa lalu dengan lebih kritis, menyelami pengalaman manusia yang penuh dengan makna dan pembelajaran. Setiap peristiwa sejarah menyimpan pelajaran berharga yang membentuk identitas kita saat ini, mengajarkan kita tentang keberanian, kesetiaan, dan pentingnya menghargai keragaman budaya. Dengan menyelami sejarah, kita dapat melihat cerminan masa kini dan merumuskan masa depan yang lebih baik. Cas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum di hatiku. Halo sobat cerdas semua, cerita Nabila. Kali ini aku sedang ada di Museum Aditya Warman. Museum Aditya Warman diresmikan pada tahun 1977 oleh salah satu Menteri Kebudayaan Indonesia. Namakan Museum Aditya Warman karena berasal dari kata Aditya Warman, di mana merupakan salah satu raja dari kerajaan Pagaruyung, yang mana merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Nah teman-teman pasti penasaran kan apa sih isi dari Museum Aditya Warman? Mari kita tonton. Di depan Museum Aditya Warman terdapat patung berwarna putih dan juga hitam ini. Patung tersebut melambangkan sebuah kejadian pada tanggal 9 Maret 1950. Apa sih kejadiannya? Kejadiannya tersebut adalah di mana Kota Padang yang sebelumnya merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat telah bergabung ke dalam Republik Indonesia. Nah, di sana juga telah terpajang dari kepanjangan Padang itu sendiri. Museum Aditya Warman terletak di Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 10, Kecamatan Padang Barat. Museum ini sering disebut sebagai Taman Mininya Sumatera Barat karena memamerkan koleksi budaya dan sejarah Minangkabau serta daerah lain di Sumatera Barat. Teman-teman semua, inilah Museum Aditya Warman. Di mana di depan Museum Aditya Warman terdapat dua lumbung padi, yaitu di sisi kanan dan juga di sisi kiri. Apa sih fungsi dari lumbung padi itu? Lumbung padi merupakan salah satu tempat di mana rakyat Sumatera Barat menyimpan hasil padi atau hasil panen padi. Nah teman-teman, ayo kita masuk. Kita masuk ke sisi kanan Museum Aditya Warman. Di sini ada papan informasi berupa pengertian suatu ilmu atau suatu gambar. Yang pertama ada prasasti. Prasasti dianggap sebagai sumber sejarah terpenting yang dapat memberikan kronologi suatu peristiwa. Prasasti ditulis pada bahan yang tahan lama, seperti logam dan batu. Teman-teman, mari kita kunjungi bagian yang lainnya. Selain informasi tentang prasasti, di sini juga ada informasi tentang kebudayaan, di mana perkembangan daerah Sumatera Barat terlihat dari pengaruh kuat dari agama dan peradaban Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian, kolonial Belanda juga memberikan kebentukan sejarah dan kebudayaan di ranah Minangkabau. Logika merupakan salah satu ilmu yang membahas tentang artefak ini, teman-teman. Apa sih artefak? Artefak itu merupakan salah satu bentuk peninggalan pada masa lampau. Yang pertama ada patung batu, yang kedua kapak lonjong, juga ada batu
di Sumatera. Teman-teman yang berasal dari mancanegara berupa Malaysia atau negara lainnya yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nomor satu atau bahasa nasionalnya bisa nih ke Museum Aditya Warman. Pada Museum Aditya Warman menggunakan salah satu bahasa Inggris untuk sebagai papan informasi. Juga ada arkeologika lainnya berupa Arca Dewi Tirga, Arca Dhyani Buddha, patung biksu, dan juga patung. Teman-teman semua, selain peninggalan pada masa lampau, di sini juga ada salah satu contoh tradisi atau adat istiadat yang ada di Minangkabau berupa bentuk dari pesta pernikahan. Di sini juga ada senjata-senjata tradisional yang ada di Indonesia ataupun di Sumatera Barat, berupa keris dan lainnya. Teman-teman, di sini juga ada bentuk dari filosofi, di mana ada Husnul Al-Farid, Azimat, cerita rancak di Labuah, dan juga kitab fikih. Mari kita baca, kita baca. Aduh, aku nggak bisa baca teman-teman. Teman-teman bisa baca. Komen di kolom komentar ya. Di sini juga ada salah satu kebudayaan yang ada di Sumatera Barat berupa pakaian kepala atau penutup kepala untuk anak laki-laki atau perawat lainnya. Di sini juga ada peninggalan lainnya. Teman-teman, tidak hanya kebudayaan yang berasal dari sebelum kemerdekaan Indonesia, di sini juga membahas adanya peninggalan dalam rangka kemerdekaan atau dalam era kemerdekaan Indonesia. Yakninya terkenal suatu perang, yakni perang Padri. Apa sih perang Padri itu? Perang Padri yaitu perang yang meletus pada tahun 1821 dan berlangsung sampai tahun 1837. Perang ini dipicu oleh perpecahan antara kaum Padri yang dipimpin oleh Datuk Bandaro dan juga kaum adat dengan pimpinan Datuk Sakti. Nah, berikut peninggalan dari perang Padri. Semua di sini juga dibahas bahwasannya masyarakat Minangkabau berasal dari daratan Asia, daerah Indochina. Migrasi pertama 2000 sebelum Masehi disebut dengan Proto-Malayan atau Melayu tua. Teman-teman pasti tahu kan, karena ini sudah dibahas di dalam kurikulum kelas 9 SMP. Nah, rakyat Proto-Malayan itu mereka bermigrasi nih dari Indochina pada 2000 sebelum Masehi dan Proto-Malayan 500 sebelum Masehi, masuk dari arah pantai timur Pulau Sumatera menyusuri sebuah aliran sungai. Sehingga dari muara sungai Kampar menyusut ke hulu sampai ke daerah tinggi wilayah MH50 kota dan MH Adam. Nah, ini prasasti teman. Nah, teman-teman boleh tebak apa sih nama prasasti yang ada di gambar ini? Tulis di kolom komentar ya. Apa sih inti kebudayaan Minangkabau? Inti dari kebudayaan Minangkabau dan umumnya satu, agama dan sistem kepercayaan. Karena rakyat Indonesia merupakan rakyat yang taat agama dan tidak adanya yang namanya ateis. Oleh karena itu, di kebudayaan Minangkabau yang pertama adalah agama dan sistem kepercayaan. Yang kedua adalah sistem mata pencaharian.
Yang ketiga, organisasi sosial dan sistem kekerabatan. Bagus kan teman-teman? Di Museum Aditya Warman terdapat koleksi baru nih, sekitar 2 tahun belakang. Wow, di sini dingin banget teman-teman. Ini kenapa di sini? Di sini juga ada dipaparkan bahwasannya sejarah panjang hasil tambang di bumi Pertiwi. Berikut contoh-contoh perhiasan yang ada di Sumatera Barat atau di Minangkabau yang biasa dipakai oleh Bunda Kanjeng. Bagus sekali ya teman-teman. Karena salah satu hasil tambang dari Sumatera Barat berupa emas, maka kebanyakan Bunda Kanjeng memakai emas. Biasanya ini juga dipakai di dalam pernikahan, di mana anak daro memakai perhiasan yakni emas. Serius teman, ini cuacanya enak banget. Jadi rekomendasi banget buat teman-teman kesini. Enak banget ininya. Aku suka hawanya teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa contoh sumpia. Ini ada salwa, ada ike juga yang dipakai oleh Manapulai. Nah, ini pasti teman-teman sering melihat kan, namanya itu galang. Galang itu biasa dipakai oleh anak daro pada saat pernikahan. Sudah teman-teman. Juga ada galang. Teman-teman semua, ini kondisi dari luar atau bagian luar dari Museum Aditya Warman, di mana terdapat beberapa prasasti. Mari kita bahas. Sobat cerna semua, di sini ada Arca Bhairawa. Arca Bhairawa merupakan salah satu contoh dari peninggalan pada zaman kerajaan Agaruyo. Arca ini ditemukan di situs Padang Laco. Mungkin ini replikanya saja, tapi ini telah melambangkan arca sebenarnya. Di sini juga ada tergambar tengkorak-tengkorak. Tengkorak-tengkorak ini melambangkan bahwasannya raja-raja pada kerajaan Agaruyo menganggap bahwasannya kematian merupakan salah satu langkah menuju pencerahan. Teman-teman semua, di sini ada prasasti Sadwaso-1, di mana prasasti Sadwaso-1 melambangkan aturan-aturan yang ada pada zaman kerajaan tersebut. Teman-teman semua, di sini juga ada contoh replika atau sebuah maket dari Candi Borobudur, yakni candi yang masuk ke keajaiban dunia dahulunya. Dan juga ada Candi Prambanan. Aku pernah mengunjungi kedua candi tersebut dan itu benar-benar bagus banget teman-teman. Jadi aku rekomendasi kepada teman-teman semua untuk datang ke dua candi tersebut demi untuk merasakan gimana sih rasanya kehidupan zaman dahulu. Assalamualaikum. Nah, di sini ada peta kesertakan. Jadi teman-teman, di Museum Aditya Warman itu juga ada pameran yang berasal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kita akan mengunjungi Papua dulu. Di Papua ini, pisau atau belati tulang kasuari, koleksi umum yang digunakan oleh berbagai suku di bumi cendrawasih. Di sini ada kebudayaan dari Maluku
di museum di Maluku. Yakninya Museum Siwa Lima. Ini ada Mamasa. Apa itu ya? Ini dari Sulawesi Tenggara, di mana museum di sana juga menampilkan beberapa koleksinya di Museum Aditya Warman. Sini lagi. Wow, lucu sekali. Nah, ini dari salah satu penampilan koleksi Museum Nadi Sulawesi Selatan. Yakninya lebih berfokus kepada masyarakat Toraja. Ini koleksi dari Jawa Timur. Ini koleksi dari Kalimantan Timur. Ini koleksi dari Yogyakarta. Teman-teman, aku juga berkunjung kepada salah satu museum yang ada di Yogyakarta, yang Museum Soto Budaya. Jadi aku sangat nostalgia banget nih melihat koleksi dari museum yang ada di Yogyakarta. Aku cinta museum. Nah, ini koleksi dari Jawa Tengah. Bisa dilihat sangat sejarah sekali ya teman-teman. Koleksinya sungguh bagus sekali dan sungguh informatif sekali bagi teman-teman sejarawan atau teman-teman yang sangat suka akan sejarah. Ini kayak lebih sih teman-teman. Dukung Rendang menjadi warisan dunia. Kenapa? Iya, rendang. Teman-teman semua, di sini ada contoh bahan bakar rendang telah menjadi masakan yang harus ada di rumah-rumah perempuan di Minangkabau karena rendang merupakan bahan masakan yang untuk makanan yang terlezat nomor 1 di dunia pasti CNN. Aku bangga banget sih sebagai anak Minangkabau nih. Kalau misalnya makanan kita merupakan makanan terlezat nomor 1 sedunia. Rendang mendunia. Ini merupakan bumbu dalam proses pembuatan rendang yang biasanya ada di dapur masyarakat Minangkabau. Koleksi berupa peralatan untuk memasak, baik itu rendang maupun makanan lainnya, seperti alasan padang dan lainnya. Wow, ini daun kunyit teman-teman pasti tahu lah. Kuas, jahe, bawang putih, bawang merah, cabai, kacang dan lainnya. Nah, teman-teman pasti penasaran, teman-teman pasti pengen tahu kan kenapa sih Indonesia yang harus dijajah dahulunya, kenapa negara lain tidak, kenapa mereka tuh nggak pilih negara lain? Karena inilah alasannya. Bumbu-bumbu atau rempah-rempah Minangkabau atau provinsi lainnya merupakan salah satu keperluan yang harus ada pada masyarakat Eropa, baik untuk memasak maupun sebagai penghangat suhu tubuh, karena masyarakat Eropa cenderung beriklim subtropis atau 4 musim. Kami di sini ada salah satu pengunjung dari Museum Aditya Warman. Dengan kakak siapa? Anggun. Iya, dengan kata Anggun. Nah, Kak, selama di Museum Aditya Warman, apa sih kesannya Kak terhadap museum? Boleh tolong disampaikan? Oke, terima kasih. Sebelumnya ini kali pertama saya datang ke sini, kebetulan juga sama teman-teman kelas, karena ada kuliah. Jadi untuk kesan-kesannya sendiri di sini, pertama kali masuk di sana tadi ada banyak hiasan kepala, hiasan orang Minangkabau, baju adat. Jadi perasaan kayak wah, ini kayak impresif banget gitu loh. Sementara di zaman modern ini kan kita udah jarang ya yang kayak gitu. Jadi dengan saya datang ke museum ini saya bisa lihat gitu loh. Oh, jadi di zaman dulu ini kayak mewah banget kan kesannya, walaupun zamannya belum canggih sekarang, dia udah mewah, orang tuh bergelang, ada ikat pinggangnya juga dari emas kan, terus ada suntiang, mahkota apa segala macem.
itu kayak wah aja gitu perasaannya. Makasih ya Kak. Iya. Nah, gimana sih pesan Kakak untuk museum kedepannya? Untuk museum ini sendiri kita bisa lihat ya, di museum ini nih kayak sepi banget. Untuk mungkin museum ini bisa lebih mempromosikan dirinya kepada kaum muda agar lebih sering dikunjungi, lebih ramai. Juga untuk generasi kita itu agar lebih mengetahui gitu loh budaya-budaya kita. Di sini juga kita bisa lihat senjata-senjata ya dari seluruh Indonesia. Jadi untuk teman-teman semuanya silakan kunjungi Museum Aditya Warman ya. Itu juga di depannya ada taman buat kita baca-baca, lari juga bisa kan. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Oke teman-teman semua, bagaimana perjalanan aku di Museum Aditya Warman tadi? Bagus tidak? Komen di bawah. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan atau saya sampaikan di dalam video itu. Bagi teman-teman yang penasaran akan Museum Aditya Warman, bisa banget ke museumnya sendiri yang ada di... Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa teman-teman.